Perutnya merasa mual, ingin muntah. Seketika itu, Mas Han muntah air santan dan terdapat abu sisa pembakaran serabut kelapa. Selamat datang di Kala Misteri. Bersama gue Mr. Kamis yang akan menemani kalian semua dalam setiap Kamis ke depan. Apakah kalian tahu tentang keganasan Suanggi? Mungkin nama Suanggi masih terdengar asing di telinga orang Indonesia pada umumnya. Namun bagi orang Indonesia Timur, nama tersebut begitu menakutkan. Bahkan banyak orang menghindari topik pembicaraan soal ini saat berkumpul bersama teman atau keluarga. Hari ini gue akan bercerita tentang kisah keganasan korban dari Suanggi. Dan ini merupakan kisah nyata yang bersumber dari followers Kala Misteri. Suatu hari di kota X, salah satu provinsi di Indonesia Timur, keluarga Mas Han yang terdiri dari Pak Mat, Bu Lia, dan adiknya Gia berusia sekitar 2 tahun waktu itu. Suatu sore, keluarga Mas Han sedang bercengkrama di halaman teras depan rumah, sembari menunggu Bu Lia sedang memasak di tungku belakang rumah. Mas Han yang melihat seorang kakek berjalan kesakitan, seperti menahan lapar, dan membawa gendongan baju. Tak ayal membuat Mas Han merasa iba dan mengajak kakek tua tersebut untuk ikut makan bersama sore hari itu. Setelah makan selesai, kakek tua hanya bercerita bahwa ia hidup sebatang kara dan istrinya sudah meninggal dunia. Anaknya yang jauh merantau entah pergi kemana. Ia juga tak kunjung datang menemuinya. Cerita tersebut membuat keluarga Mas Han merasa iba dan berniat untuk mengajak sang kakek tinggal bersamanya. Kakek tua ini sedari awal memang tidak banyak bicara. Namun perilakunya yang membuat anggota keluarga Mas Han percaya bahwa sang kakek tua adalah seorang yang baik. Setiap pagi, kakek tua sudah selalu ada di depan rumah, hanya untuk sekedar menyirami tanaman. Selepas itu, kakek beranjak ke belakang rumah untuk membersihkan kebun milik keluarga Mas Han. Keanehan pertama yang terjadi adalah ketika setiap menjelang tidur, kakek tua selalu memandangi foto keluarga Mas Han dengan tatapan mata yang kosong. Dan sembari menyenandungkan lagu daerah yang samar-samar liriknya terdengar, namun membuat bulu kuduk siapapun akan merinding jika mendengarnya waktu itu. Hal tersebut terjadi berulang kali, sampai akhirnya Mas Han menegur sang kakek. "Kek, ini sudah larut malam. Khawatir jika ibu dan bapak terganggu." Tanpa jawaban sepatah kata pun, kakek langsung bergegas masuk ke kamarnya.
Keesokan harinya, Pak Mat yang merasa sedikit agak risih dengan perilaku kakek tua, karena ia seringkali mendapati sang kakek sedang memandangi foto keluarganya, terlebih foto istrinya. Dan senandung lirih yang selalu dinyanyikannya sehingga membuat Pak Mat memutuskan untuk memindahkan kakek tua tersebut ke gubuk yang sudah diperbaikinya di belakang rumah. Keesokan harinya, kakek tua berpindah tempat ke gubuk belakang rumah Mas Han. Saat itu, hari Rabu malam. Sayup-sayup terdengar suara kakek bersenandung di depan gubuk dengan memandangi bulan dan beranjak dari tempat duduknya, lalu menghampiri pembakaran serabut kelapa yang dibuatnya. Saat kakek sedang bersenandung, tiba-tiba matanya menatap tajam pada Mas Han yang sedang mengintipnya di jendela. Mas Han pun kaget dan segera ia menutup gordennya rapat-rapat. Yang membuat aneh Mas Han adalah ketika kakek tersebut selalu mengulang hal yang sama di setiap hari Rabu malam. Kejadian yang gue ceritakan ini akan gue persingkat, mengingat panjangnya cerita yang disampaikan oleh narasumber dan tak mungkin juga gue jelasin keseluruhan. Kita lanjutkan. Teror pada Mas Han terjadi pada tanggal 18 Juni 2008. Waktu itu Mas Han baru akan pulang menuju ke rumahnya pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Tiba-tiba di perjalanan, Mas Han merasa pusing kepalanya dan perutnya tiba-tiba panas. Setelah itu, ia berhenti di bahu jalan dan menelpon pada Pak Mat. Ia merintih kesakitan dan sadar-sadar ketika sampai di rumah sakit dengan keadaan dia memuntahkan air kelapa. Tidak berselang lama, ia pun diperbolehkan pulang. Apakah kalian tahu apa yang terjadi pada kakek tua? Malam itu, hari Rabu malam, dan kakek sedang bersenandung di depan pembakaran kayu, seperti yang biasa dilakukan. Mas Han melihat dengan jelas dari jendela di kamarnya. 25 Juni 2008, hari Rabu malam. Saat itu Mas Han sedang rebahan menunggu ngantuk datang. Tiba-tiba terdengar suara kakek bersenandung kembali dengan bakaran api di depannya. Tak berselang lama dari sana, Mas Han merasakan tubuhnya mendadak panas. Perutnya merasa mual ingin muntah. Seketika itu, Mas Han muntah air santan dan terdapat abu sisa pembakaran serabut kelapa. Waktu itu Pak Mat sempat marah pada ibu karena menyangka anaknya diberi makanan yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Mengingat Mas Han sedang dalam masa pemulihan. Saat Mas Han sedang merasa kesakitan, ia menunjuk ke gubuk tempat kakek tinggal. Namun semua tak ada yang sadar akan hal itu. 2 Juli tahun 2008. Saat itu, hari Rabu malam, Mas Han sudah mulai merasa was-was. Dan benar saja, ketika kakek akan melakukan kebiasaannya, segeralah Pak Mat datang menghampiri kakek ke gubuk dan berkata, "Kek, ini sudah larut malam. Kakek lebih baik tidur. Takutnya tetangga terganggu dengan kepulan asap dan suara berisik di malam hari." Sang kakek hanya terdiam dan bergegas masuk ke dalam gubuk saat itu.
Dan keesokan harinya, Bulia mulai merasakan panas dingin yang tidak kunjung reda. Sehingga akhirnya Bulia dibawa oleh Pak Mat ke salah satu rumah sakit. Saat Bulia berada di rumah sakit, ia sempat merasakan muntah air kelapa dan banyak serabut kelapa yang keluar dari mulutnya. Setelah itu, karena merasa ada yang tidak beres, dipanggillah Pak Ustadz ke rumah sakit untuk membuat air doa. Setelah itu, Bulia sudah mulai mereda dan membaik. Pak Ustadz mengatakan bahwa ada yang janggal dengan kakek tua itu, karena Pak Ustadz merasakan energi yang berbeda. Hari itu, Selasa dini hari, Ibu Lia kembali meronta-ronta kepanasan pada perutnya dan kesakitan pada sekujur tubuhnya. Pak Mat, Mas Han, dan adiknya yang bernama Gia menunggu ibu di rumah sakit pun menjadi kelimpungan. Sampai akhirnya sesaat setelah subuh, Pak Ustadz dijemput untuk mendoakan kesembuhan istri Pak Mat. Dan sesampainya di rumah, Mas Han dihampiri oleh kakek tua dan berkata, "Adik, bolehkah kakek meminta sedikit serabut kelapa untuk memasak?" Dengan tegas, Mas Han menjawab, "Tidak ada, kek, sudah habis." Padahal dengan tidak dihalangi pun jelas terlihat masih banyak serabut kelapa di dapur Mas Han. Kakek hanya menjawab, "Ya sudah." Sesampainya di rumah sakit, Pak Ustadz langsung membuat air doa. Dan ia memerintahkan untuk Mas Han minta ditemani anak Pak Ustadz yang bernama Ahsan dan menyiram pembakaran si kakek kalau melihat kakek melakukan ritual lagi. Benar saja, hari ini lebih cepat, sekitar ba'da Isya, ujar Mas Han. Kakek bersenandung saat bulan sedang berpendar dan pembakaran mulai menyala. Tanpa pikir panjang, Mas Han dan Ahsan menyiram pembakaran sang kakek. Dan kalian tahu apa yang terjadi berikutnya? Sesaat setelah pembakaran kayu tersebut disiram, sang kakek hanya terkekeh-kekeh dan tiba-tiba suara telepon berdering. Dan Pak Mat berkata, "Nak, kau punya ibu sudah meninggal." Dan begitu pun Pak Ustadz. Lalu telepon ditutup. Lemas seluruh tubuh Mas Han dan Ahsan. Dengan penuh amarah, ia menangkap kakek tua dan mengikatnya di tiang gubuk belakang rumah. Dipanggillah warga-warga sembari mempersiapkan kedatangan jenazah. Sang kakek tua dipukuli oleh Mas Han dan Ahsan. Secara fisik memang babak belur. Namun sang kakek tidak sedikit pun merasa kesakitan. Sampai tiba Pak RT datang dan berkata, "Untuk mengusir ilmu Swangi yang ada di dalam tubuhnya, kita harus memukulinya dengan batang kayu kelor." Lalu dipukulilah kakek oleh Ahsan dan Mas Han. Namun sedikit pun tak ada yang berubah. Hanya muka datar yang ia tunjukkan kepada seluruh warga yang mengerumuninya. Lalu Pak RT menghampiri kakek tua dan berkata, "Sebenarnya kakek ini siapa? Dan berasal dari mana?" Kakek masih belum menjawab. Pak RT kembali bertanya, "Kakek ini ada dendam apa sama keluarga Pak Mat yang telah baik hati sama kakek?"
Setelah pertanyaan itu terlontar, suasana menjadi hening. Mas Han menyatakan bahwa ia sepenuhnya sadar dan melihat saat Pak RT sedang menginterogasi sang kakek. Pak RT memberi sebatang rokok kepada kakek. Lalu sang kakek menghisapnya dan membalurkan asapnya ke seluruh tubuhnya yang luka dan memar. Seketika itu, ia melihat semuanya menjadi sehat sedia kala. Sang kakek mulai bersenandung. Matanya memerah. Semua warga yang berkumpul terpaku dan melihat bahwa kakek terbang entah kemana perginya. Tak ada yang pernah tahu sampai akhirnya suara ambulan mengantarkan jenazah tiba di rumahnya. Tutup Mas Han dalam ceritanya. Buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Kala Kreatif. Dan tunggu kisah-kisah misteri berikutnya. Gue Mr. Kamis, pamit undur diri. Sampai jumpa di Kala Misteri berikutnya.